Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Setiawan Nugroho dengan NIM 21103111043. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan dalam mata kuliah Kepemimpinan kelas B dengan dosen Ibu Maria Febiana Kristianti, MSI. Untuk pertanyaan pertama, yaitu apa makna dari pemimpin menurut Anda? Pada dasarnya, pemimpin ialah seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab untuk memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat kepemimpinan, di mana arti dari kepemimpinan ialah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin jika dialih bahasakan ke bahasa Inggris, yaitu akan menjadi sebuah kata leader. Leader yang mempunyai tugas untuk memimpin atau lead anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah sebagai berikut. Yang pertama ada loyalty, yang kedua educate, yang ketiga advice, dan disiplin. Loyalty memiliki arti seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan-rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Yang kedua educate, yaitu seorang pemimpin harus mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Yang ketiga ada advice, yaitu mendengarkan serta memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Yang terakhir ada disiplin, yaitu memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Keempat sikap itulah yang mendasari seseorang untuk menjadi pemimpin dalam suatu kelompok, organisasi, maupun keluarga. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kepemimpinan yang akan Anda terapkan? Kepemimpinan yang akan saya terapkan ialah kepemimpinan dengan sikap terbuka. Maksud dari sikap terbuka itu ialah pemimpin yang mendengarkan segala masukan yang disampaikan dari rekan tim saya tanpa membatasinya. Apabila dari anggota saya mendapat suatu kesulitan, sebisa mungkin saya akan membantunya. Sebab sebagai seorang pemimpin haruslah mampu dalam mengedukasi rekannya. Tidak lupa, sebagai seorang pemimpin, saya juga harus memberikan contoh teladan dalam berdisiplin serta menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas tersebut. Selanjutnya, itu pertanyaan ketiga, bagaimana komitmen pribadi Anda menjadi seorang pemimpin? Komitmen saya dalam menjadi seorang pemimpin ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sikap kedisiplinan dan sikap teladan dalam menjalankan setiap kegiatan berkelompok maupun berorganisasi. Yang kedua, yaitu bersikap terbuka dalam menampung saran, aspirasi, serta masukan dari rekan anggota dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Yang ketiga, yaitu mampu mengedukasi rekan-rekan anggota dan mewariskannya pada rekan-rekannya. Yang keempat, yaitu apabila terjadi suatu permasalahan, musyawarah menjadi media yang saya gunakan untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Sebab suatu masalah tidak dapat dilihat dan diselesaikan dari satu sudut pandang saja, melainkan perlu dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu jelaskan cara Anda sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan saat menghadapi masalah. Menurut saya, dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dengan seluruh anggota atau rekan kerja. Karena suatu masalah tidak dapat dilihat dan diselesaikan dari satu sudut pandang saja,
melainkan perlu dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, saran dan masukan dari seluruh anggota sangatlah penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai seorang pemimpin, kita haruslah bersikap adil dengan cara mendengarkan segala masukan dan saran dari setiap anggota tanpa memandang status apapun. Selain itu, dengan cara musyawarah pula dapat menambah rasa kepercayaan terhadap satu sama lain. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Jelaskan cara Anda sebagai seorang pemimpin diri Anda sendiri saat melakukan manajemen waktu. Sebagai seorang pemimpin, mengatur waktu atau manajemen waktu merupakan suatu hal yang penting dalam kesehariannya untuk menghindari jadwal-jadwal yang bertabrakan. Cara yang saya lakukan dalam manajemen waktu ialah membuat jadwal dan agenda untuk beberapa hari ke depan. Saya biasanya menaruh agenda kegiatan yang akan saya lakukan ke dalam memo. Lalu memo tersebut akan saya taruh di layar depan HP saya agar saya dapat dengan mudah mengetahui agenda yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Selain itu, saya juga sering menggunakan alarm pada HP saya untuk mengingatkan saya tentang waktu. Dengan demikian, diharapkan tidak terdapat agenda kegiatan yang bertabrakan dalam waktu yang sama. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum